Twitter. Dan ini adalah video perdana pertama gue, so kalau ada salah-salah penjelasan atau apa tolong dimaklumi. I will get better soon enough, I guess. Oke, jadi pertama ini kenapa gue bikin video ini? Nah, ini tutorial untuk kalian karena banyak teman-teman nanya ya, Kak, tolong ajarin color grading dong, gimana cara color grading. Nah, di sini gue akan jelasin gimana caranya color grading sesuai sama mood kalian. Nah, nanti gue akan jelasin ke kalian apa sih bedanya color grading sama color correction, dan juga penjelasan sebelum color grading tuh harus apa yang harus dimengerti dari settingan kamera, karena gue nggak bisa jelasin color grading langsung gini caranya. Gue harus jelasin settingannya dulu karena settingan kamera berpengaruh. Oke, so let's jump to it. Nah, oke, sekarang kita udah ada Adobe Premiere Pro CC. Nah, sekarang kita akan coba color grading 3 klip ini yang gue udah pilih. Oke, kalau teman-teman pakai Adobe Premiere Pro C6 atau C5 ke bawah, oke, CC ke bawah lah ya, CC ke bawah, ini Lumetri Color nggak bakal ada karena kita bakal pakai fasilitas ini. Oke, anyway, kita langsung aja kita buat adjustment layer. Jadi klik di bawah sini, terus adjustment layer. Nah, ini langsung oke aja ya. Kita drag ke sini, terus dipanjangin biar sesuainya. Nah, habis itu rename ke color biar rapih. Oke, terus kita dari yang ada ini kita tarik lagi satu lagi, ini buat bikin vignette nanti. Atau bahasa Indonesianya biasanya orang suka bilang vignette. Oke, habis itu kita tambahin sharpness. Nah, kalau teman-teman nggak lihat bar efek ini, teman-teman bisa klik di panah ini, nanti dia nongol nih, ada efek. Oke, terus kita klik di search barnya, cari sharpen. Nah, ini ada nongol, tapi nah ini ada nih ya, sharpen doang. Jadi udah di highlight langsung. Kita drag, kita kasih 25 dan cukup. Oh sorry, salah tempatnya, bukan di vignette. Hati-hati ya. Ini barusan gue klik di vignette, harusnya di color. Sorry, gue salah. Nah, habis itu kita baru loncat ke color correction dulu. Nah, color correction ini dan color grading itu beda ya. Mereka agak serupa, agak similar, tapi mereka beda. Kalau color correction itu seperti kita mau menemukan warna sesuai apa yang mata manusia lihat. Kalau color grading ini kita seperti menemukan, kita memanipulasi warna. Jadi mood apa yang kita mau kasih lihat ke penonton. Jadi nggak boleh sampai salah ya. Dan stepnya tuh harus benar juga. Jadi pertama color correction dulu, baru color grading. Nggak bisa color grading, baru color correction. Nggak bisa, karena apa? Nanti warnanya hancur-hancuran, jadi ribet, jadi amburadul ya. Jadi pertama harus color correction dulu, oke? Pertama dari saturation. Saturation ini seperti bukan kekuatan, intensitas warna. Jadi ini dari 100 kita tambahin 50% aja, jadi 150. Dari 100 ke 150. Oke, berikutnya kita tambahin, kita coba otak-atik temperatur karena ini terlalu kuning ya. Temperatur coba kita bongkar ke 100, kayak 20 bagus nih, minus 20 bagus. Terus tinta kita cari skin tone sekarang. Nah, ini aja udah keluar kan, sedikit keluar. Jadi 7 aja cukup deh. Nah, sih kita udah membuat banyak perubahan, bukan banyak sih, sedikit banyak perubahan kayak presiden aja. Nah, ini udah cukup keluar ya. Dan juga kita baru ke tone. Nah, ini exposure sampai ke black sini. Ini kalau kita ke kiri makin lemah, ke kanan makin kuat. Oke, jadi semua sama ya. Ke kiri makin lemah, ke kanan makin kuat. Jadi pertama yang gue pengen sentuh inilah highlights. Nah, highlights ini seperti secara ini, nah ini lebih gelap. Highlights ini gue nggak gitu tahu, gue ngerti tapi gue nggak tahu ngejelasinnya. Jadi seperti highlights ini seperti, nah seperti teman-teman lihat lah ya. Jadi nah, semuanya agak gelap, jadi kesannya lebih kayak dramatis gitu. Nah, kita minus 50 aja cukup kayaknya. Minus 50, habis itu kita sentuh kontras ke 20 aja. 25 deh kayaknya. Atau teman-teman bisa bongkar-bongkar, bisa obrak-abrik sendiri deh ya, sesuai yang teman-teman mau. Habis itu kita masuk ke white shadow, gue nggak mau apa-apain untuk saat ini. Ke white, kita coba berapa nilainya. Ini ke 40 aja deh.
Kayaknya agak sedikit gelap. Nah, exposure-nya gue tambahin deh 3 kayaknya. Wow, cerah. Coba dulu. Ya 2 cukup, tapi mungkin white-nya dikurangin. Nah ini udah cukup nih. Nah ini gue pengen buat seperti ala-ala ke Jepang-Jepangan dikit lah ya. Jadi kalau orang Jepang tuh suka yang cerah-cerah, yang gloomy gitu, yang gloomy terus anget, panas, summer gitu. Karena orang Jepang suka banget yang tema-tema summer. Jadi kayaknya temperatur kita ke minus coba 13. Oke, sip. Nah, habis itu kita masuk kreatif. Ini baru kita memasuki color grading. Nah, kita mau pakai LUT untuk tutorial ini, kita pakai LUT ya. Pertama di kreatif, terus look. Di sini ada tulisan none ya, jadi nggak ada. Kita mau pakai LUT yang namanya Osiris M31. Nah, ini menurut gua LUT yang sinematik banget lah menurut gua lah. Dan ini gratis, nanti teman-teman bisa download, link in the description ya. Gratis kok. Nah, ini udah nongol nih, tapi ini terlalu super duper kuat banget. Jadi kita intensitasnya ini ada ya. Kita turunin dari 100 ke, coba kita cari ke, coba 15. Kita cek dulu 15. 15. Coba kita lihat 25. Gue lebih suka 15. Oke, jadi 15. Nah, habis itu kita vibrance-nya kita ganti. Vibrance-nya kayak 50 cukup, terus saturation gak usah diapain. Nah ini vibrance gue gak gitu ngerti untuk apa kegunaannya. Kalau ada yang ngerti mungkin bisa kasih komen di bawah, karena gue gak gitu ngerti. Kalau saturation ini seperti overall warnanya mau sekuat apa intensitasnya ya. Vibrance ini yang gue ngerti ini seperti kayak bagian highlight atau shadow mungkin ya. Jadi gue gak gitu ngerti, mohon maaf. Tapi teman-teman bisa bongkar juga di situ nanti. Habis itu kita ke tint. Kalau tint ini tipikal shadow tint ini ke biru. Gue selalu nggak selalu juga sih, tergantung ya sesuai kebutuhan. Tapi tipikal ke biru, ke bawah ini ya, ke biru sini. Kekuatan. Nah habis itu highlights kita ke bawah. Oke ya. Jadi ke biru, ke warna biru lautan ini. Oke sip. Habis itu kita mau masuk ke curve. Nah ini kita pin sekarang di 3, 1, 2, 3. Ini ada boxnya ini, garis-garis ini. Nah ini adalah bagian highlight. Tengah ini adalah midtones, highlights. Ini sama shadow, bagian shadow ini seperti di sini ya, shadow. Nah ini yang ketiga nih, ini shadow, midtones, highlight. Seperti ini ya. Ini midtones, shadow, highlight. Nah, oke, kita mau coba ganti shadownya aja, dikit aja shadownya. Mungkin di sini. Coba lihat midtones, kayak midtones sudah sedikit oke. Highlight juga udah cukup oke lah ya, sedikit di situ. Nah, sekarang kita masuk ke hue saturation curves. Nah, ini udah cukup menarik buat gue ya, karena apa? Ini kita udah masuk manipulasi. Nah, hue versus saturation pertama. Hue versus saturation ini intensitas warna. Jadi warnanya ini mau sekuat apa yang kita mau kasih ke penonton ya. Kita coba. Misalnya skin tone-nya terlalu kuning menurut gue ya. Apalagi orang-orang Jepang nih suka banget yang warnanya pucet-pucet. Bukan pucet kayak orang mati ya, nggak, maksudnya kayak pucet. Tapi putih kayak orang bule gitu, tapi agak susah. Karena apa? Orang Asia ini skin tone-nya cenderung ke kuning. Kalau orang bule pucet-pucetnya cenderung ke merah atau ke pink gitu ya kelihatannya. Kalau orang Asia ke kuning, walaupun mereka putih banget. Oke, ini udah, this is enough. Ini cukup deh. Coba gue ganti dikit. Oke, nah ini kita udah lihat perubahan. Ini sebelum, ini sudah ya. Sebelum, sesudah ini lebih ke cantik kelihatannya. Oke, terus kita mau ganti warna jaketnya. Kita mau lebih kuatin. Nah ini teman-teman kalau mau praktis tinggal klik ini ya, yang namanya apa ini kalau bahasa Indonesianya pipet namanya, mungkin kalau salah maaf. Pipet, terus kita bisa klik ke atas. Nah ini bisa berubah tuh kan, tuh hilang, lebih kuat. Jadi lebih kuat. Nah ini kayaknya udah cukup deh ya. Jadi tuh before after, kita udah bikin banyak perubahan di sini ya. Jadi ya pilih saya nanti jadi sebagai color grading, colorist maksudnya. Bercanda yang garing. Oke, anyway, hue versus hue. Nah ini benar-benar manipulasi ya. Hue versus hue ini buat kita ganti warna.
Misalnya, gue nggak suka warna ini, terlalu birunya terang banget, mau biru yang gelap deh, yang lebih gelap dikit warnanya. Oke, kita bisa ganti di sini, tapi hati-hati ya, dikit aja. Tuh, boom, berubah langsung warnanya. Tuh, warnanya berubah, tapi hati-hati ya, seperti yang gue bilang. Oke, jadi ini gak usah diapain, biarin aja. Terus ada Hue versus Luma. Hue versus Luma ini gue juga nggak gitu ngerti buat apa, tapi yang gue tangkep Hue versus Luma ini seperti bagian apa ya namanya, exposure dari warna yang kita pilih ini. Jadi kita birunya terlalu terang nih, mau digelapin dikit lah biar lebih gelap warnanya kelihatannya. Nah tuh, jadi lebih gelap. Nah tapi untuk case ini gue nggak mau apa-apain. Nah terus ada juga Luma versus Saturation dan Saturation versus Saturation. Nah ini garis putih ini gue nggak tahu gunanya buat apa, gue nggak pernah pakai, jadi leave it. Oke, so ini udah cukup bagus menurut gue. Tapi kalau gue sih ya masih ada yang pengen gue ganti lagi sih. Tapi kalau teman-teman mau ini misalnya udah cukup, nggak apa-apa. Ini karena menurut gue ini udah bagus, cukup bagus ya, udah cukup sinematik. Tapi kita coba di sini micro adjustment ya. Jadi ada color, wheels and match. Ini di bawah curse. Nah, ini yang tipikal gue pakai kalau midtone sih cenderung ke warna merah atau ke merah, orange atau kuning. Ini sesuai kebutuhan teman-teman aja. Nah, terus shadow ke biru bawah seperti yang gue jelasin tadi. Shadow ke bawah sini, terus highlight ke bawah sini ya, birunya ke bawah sini. Mungkin terlalu kuat, coba kita lihat. Gak usah gue apain deh, coba kita lihat ke kuningnya. Kan gue pengennya kayak summer gitu tuh, biar kayak Jepang-Jepangan. Oke. So, jadi ini sudah sedikit perubahan aja tapi ngaruh. Nah ini udah cukup nih, coba kita preview. Pretty good, cukup baik menurut gua. Jadi ya ini udah cukup bagus. Coba kita lihat sebelum, sesudah yang muka deh. Sebelum, sesudah. Ini udah cukup perubahan yang bagus. Nah sekarang ke vignette. Nah vignette ini sebenarnya ada di Lumetri Color, cuman gua nggak pernah pakai karena nggak praktis dan terlalu terbatas ya. Nah jadi gua mau ganti di sini lewat basic correction, terus exposure-nya gua turunin dikit. Nah terus di sini nongol nih langsung Lumetri Color. Kita klik oval ini ya. Jadi namanya ini Create Eclipse Mask. Kita tinggal drag kanan kiri seperti yang tipikal filmmaker pakai ya, vignette-nya ya. Atas, bawah. Oke. Habis itu ada namanya Mask Feather. Nah, Mask Feather ini semakin kecil nilainya, kayak yang ini ada 10, jadi kayak terang gelap ini. Kalau nilainya semakin gede, kita ganti 500 untuk sekarang ini. Nah, semakin smooth ya, semakin halus. Habis itu apa? Di sini ada namanya invert. Kita klik di sini, boom, voila, jadilah vignette. Simple as that. Kalau teman-teman kurang puas mau explore, teman-teman bisa ganti di sini. Nah, enak kan kalau di sini? Suka-suka gitu ya. Terus terserah mau gantinya punya lebih banyak pengaturan gitu di sini. Nah, ini menurut gue udah sinematik. Oh, plus satu lagi kita tambahin cinemascope. Boom, done. Jadilah sinematik ya. Jadi ya ini salah satu contoh dari satu klip yang gue mau tunjukin. Ini udah cukup sinematik menurut gue ya. Oke, cukup bagus sih ya. Nah, berikutnya ada 2 klip lagi. Berhubung settingan kameranya sama, jadi kita nggak perlu ganti banyak. Dan gue yakin teman-teman juga nggak mau lah ya grading dari nol lagi. Jadi kita klik semua ini, kita drag aja, kita perpanjang, and boom. Palingan ada sedikit aja yang mau ganti, kayak skin tone mungkin. Nah ini juga gue coba deh buat contoh. Kita cut di sini, jadi Nah jadi ini kan nyambung nih ya. Jadi ntar kalau kita ganti lagi, semuanya pasti semua klip ini ikut ganti warnanya. Jadi kita nggak mau itu. Jadi kita klik C, nanti ada muncul nih ya logo kayak silet. Kita cut di sini ya, bagian sini, tepat di garis sini. Boom. Jadi kita mau ganti untuk 2 klip aja, skin tone untuk 2 klip ini. Oke. Sekarang kita curves. Kayaknya nggak usah apain deh, udah cukup aja. Oke. Nah ini udah cukup nih. So ya, ini ada 2 klip
yang kita bisa review lagi. Nah ini menurut gue udah cukup bagus. Dan teman-teman harus diingat, setiap kamera punya kemampuannya tuh beda-beda ya, jadi nggak bisa disamain. Misalnya kalau ada shoot pakai cinema kamera sama DSLR tuh beda, kualitas gambarnya bakal beda. Nah ini jujur sih gue suka banget klip ini ya, ini klip paling yang gue favoritin ini sih, jujur aja. Nah oke. But anyway, you know what, karena ini kan di Jepang, jadi kita punya iklim yang beda. Jadi gue ada klip yang gue shoot di Indonesia, ini di Sulawesi Utara, di Sangir tepat ya. Ini adik gue, dia mencoba jadi vlogger wannabe kayaknya sih ya. But anyway, enough, kita langsung aja ke yang tadi, kita step langsung aja, kita cepet aja ya. Nah sip, jadi ini adalah quick color grading untuk klip ini yang gue shoot di Sulawesi Utara, di Kepulauan Sangihe atau Sangir ya tepatnya kalau teman-teman nggak tahu. Nah ini quick color grading dari gue aja. Ini lebih kelihatannya ya. Paling gue cuma ganti, yang gue manipulasiin, yang gue lebih kuatin adalah warna langitnya doang ya. Nah, jadi lebih biru. Oke sip, jadi inilah contohnya ya. Jadi sebelum, sesudah ya. Jadi ya seperti itulah kelihatannya ya. Nah oke, itu tadi tutorial dari gua. Jadi inget ya, correction dulu baru grading, nggak boleh dibalik-balik ya. Nah anyway, 3 video tadi gua kasih buat teman-teman bisa download gratis, link in the description. Jadi teman-teman bisa latihan lewat situ ya. Kalau teman-teman mau post boleh aja, tapi please kasih appreciate buat modelnya. Di tag modelnya juga, jadi ya dia YouTuber dan juga seorang musisi, kalau bahasa Inggrisnya singer songwriter ya. Jadi appreciate dia, gue terima kasih banget sama dia karena dia mau keluar di saat-saat seperti ini ya. Terus gue mau jelasin aja soal color grading. Jadi buat pemula, teman-teman yang atau mau belajar ya, jadi color grading tuh nggak usah terlalu dipatok ya, karena apa, sebagian besar color grading itu nggak ada yang salah atau benar, semua tergantung ya. Jadi ini gue sedikit tunjukin aja cara gue yang berbeda ya dari yang tadi di tutorial yang gue tunjukin, ini beda ya. Jadi teman-teman bisa lihat sendiri, ini tergantung projectnya ya. Ini music video yang gue shoot tahun lalu, jadi sesuaiin aja, nggak usah terlalu patok banget ya. Jadi nah itu aja, sekedar ya secuil message buat teman-teman yang baru mulai belajar. Ingat, nggak usah dipatok, karena sebagian besar nggak ada yang salah atau benar, semua tergantung taste dan project. Oke, gitu aja. Action. Oke. So guys, itulah tutorial dari gue tadi. Sorry mungkin kalau terlalu panjang karena gue harus jelasin sebelum tata cara, sebelum color grading ya. Jadi dari settingan kamera, karena ini berpengaruh ya. Kalau settingan kamera kalian kurang bagus, color grading pun jadi ya rumit, bahkan agak gak kepake ya, footage-nya atau videonya gak kepake. So ya, dan terima kasih juga buat model gue yang di sini sebelah, namanya Honoka. Dia adalah seorang YouTuber yang baru-baru ini mulai lah ya, sekitar 1 tahun yang lalu. So ya, kyo arigato ne. So ya, arigato, terima kasih. Terima kasih banyak, terima kasih. Terima kasih. Okay, so see you guys in the next video. Goodbye. Bye bye. Bye.